Kita harus tahu. Masjid bukan. Gitu. Saya tanya, saya orangnya suka nanya, ini tempat nih ngasih nama masjid siapa? Pak Anu yang punya gedung. Enggak, kita aja. Ikatan Persaudaraan Muslim. Oh iya, saat Jumat. Oh, iya. Kan Jumat kalau di masjid. Siapa yang bilang Jumat enggak mesti di masjid lah, di mana aja jadi, yang penting masih di perkampungan. Cuman tahiyatul masjid kudu di masjid, i'tikaf kudu di masjid, sebab enggak ada tahiyatul basement, enggak ada, apalagi tahiyatul parkiran, tahiyatul aula. Ini buat kawinan, Jumat dipakai orang sholat. Ini apa ini? Aula apa masjid? Aula. Buat orang kawinan pakai. Oh ya aula. Jumat tahiyatul masjid lah kagak jadi. Dosa ya, ibadah ngarang sendiri. Kan nggak bisa. Kita kan harus tahu tempat ini apa, begitu. Biar kita nggak salah. Ibadah ini yang pertama kali dicari sah, baru ngomongin ganjaran atau fadilah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafar lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Aw yajtami'a fi salasimi'ati dira'in bi dira'il adami taqriban, atau berkumpul oleh kedua imam dan makmum pada 300 hasta takbidira'il adami, dengan hastaan manusia bangsa Adam, takriban kurang lebih, akhdan min urfin nasi, karena mengambil faham dari public opini, dari adatnya manusia. Fa innahum ya'uddunahuma fi dzalika mujtami'aini, maka sesungguhnya manusia itu menganggap, oleh manusia akan kedua imam dan makmum, fi dzalika pada yang demikian itu 300 hasta, mujtami'aini menganggap akan berkumpul keduanya. Fala tadurru ziyadatu salasati adru'in, maka tidak mengapa oleh lebih 3 hasta dari 300 itu. Wa hadhil mas'alatu fi ghairil masjidi, adapun ini masalah kumpul di 300 hasta fi ghairil masjidi, yaitu pada selain masjid. Wahia arba'u suwarin, dan dia masalah ini yaitu ada 4 macam gambaran.
li'annahuma imma an yakuna fi fadha'in, karena bahwa keduanya imam dan makmum ada kalanya yaitu bahwa ada oleh keduanya imam dan makmum fi fadha'in, yaitu pada lapangan terbuka, di lapangan bola. Wa imma an yakuna fi bina'in, dan ada kalanya yaitu bahwa ada imam dan makmum yaitu pada satu bangunan, gedung pertemuan, begitu, balai, aula. Kalau fadhain parkiran gitu, bisa aja di gedung, bukan di parkiran, tapi bukan masjid. Wa imma an yakuna al-imamu fi fadha'in wal ma'mumu fi bina'in, dan ada kalanya yaitu bahwa ada oleh imam yaitu pada lapangan parkiran, padahal adapun makmum yaitu pada bangunan, di gedung. Wa imma bil aksi, dan ada kalanya yaitu dengan sebaliknya, artinya imam di gedung, makmum di lapangan. 4. Fa'tibaru tilkal masafati huwa bainal imami wal makmumi, maka adapun mereken itu jarak 300 hasta adalah yaitu antara imam dan makmum, au baina kulli saffaini, atau jarak antara tiap-tiap dua shaf, au baina kulli syakhsaini, atau antara tiap-tiap dua orang, mimmani tamma bil imami khalfahu, daripada orang yang bermakmum oleh orang kepada imam di belakangnya, aw bijanibihi, atau di sampingnya. Walau kana ahaduhuma bimasjidin wal akharu kharijahu fatu'tabarul masafatu bainahuma min tarafil masjidil ladhi yali man bi kharijihi li'annahu mahallus salati la min akhiri saffin wala min mawqifil imami. Jikalau ada oleh salah satu keduanya, imam dan makmum, yaitu di masjid, wal akharu, dan yang lainnya, yakni makmumnya kharijahu, yaitu di luar masjid, fatu'tabarul masafatu, maka direken oleh jarak tersebut, bainahuma, antara imam dan makmum, min tarafil masjidi, ya direkennya dari ujung masjid, alladhi yaliman bi kharijihi, yang mengiringi oleh ujung masjid akan orang yang di luar masjid, li'annahu mahallus salati, karena ujung masjid yaitu tempat salat, la min akhiri shafin, bukan dihitung dari ujung shaf, wala min mauqifil imam, dan bukan dihitung dari tempat berdirinya imam. Wa yushtaratu huna an yumkinal wusulu ilal imami min ghairi zwirarin wa naitafin, dan dipersyaratkan di sini di 4 gambaran sampai 5 tuh yang akhirnya itu. Ya, di sini masalah an yumkinal wusulu ilal imami, oleh bahwa mungkin, oleh sampai itu nembus, ilal imami, menuju imam,
min ghairi zwirarin, dari tanpa berbelok, wa naitofin, dan memutar. Izwirarin memutar, wa naitofin, dan berbelok. Bikhilafihi, lain halnya masalah fima taqaddama, pada apa yang terdahulu, fi mas'alatil masjidi, pada masalah masjid. Wa yadurruhuna albabul mardudu fil ibtidah, dan madarat yakni batal salatnya di sini oleh pintu yang ditutup pada permulaan. Bikhilafihi, lain halnya tertutup, fil asna'i, di tengah-tengah. Fa innahu la yadurru, maka sesungguhnya itu tidak mengapa. Li'annahu yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i, karena bahwasanya sya'an yaitu dimaafkan pada terlanjur oleh apa-apa yang tidak dimaafkan pada sejak permulaan. Wa yadurruhuna aidan albabul maghluqu ibtida'an wa dawaman 'alal mu'tamadi, dan madarat di sini pula oleh pintu yang digembok, ibtidaan pada permulaan, wa dawaman, dan selanjutnya terlanjur, 'alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Ammal babul maftuh, adapun pintu yang terbuka, fayajuzu iqtida'ul waqifi bihida'il imami, maka yaitu boleh oleh bermakmumnya orang yang berdiri dengan jurusan imam, wasoffil muttasili bihi, dan sof yang bersambung dengan imam, dengan waqif. Wa kadza man khalfahu, begitu juga boleh yaitu orang yang di belakang waqif. Wa in hila bainahu wa bainal imam, sekalipun terhalang antara man khalfah wa bainal imami, dan antara imam. Wa yakunu dhalikal waqifu fi hidaihi rabitatan bainahum wa bainal imam, dan ada oleh orang yang demikian itu orang yang berdiri pada jurusan imam, yaitu penghubung antara imam dan antara makmum semua, wa bainal imami, dan antara imam. Wa huwa fi haqqihim al imam, adapun dia orang berdiri pada haknya makmum itu, kal imami, yaitu seperti imam. Fala yajuzu taqaddumuhum alaihi, maka tidak boleh oleh mendahuluinya makmum atas si waqif, orang yang berdiri itu. Kama la yajuzu taqaddumuhum alal imam, sebagaimana tidak boleh oleh mendahuluinya makmum semua atas imam. Bi khilafi iqtida'i man adala an muhadatihi, lain halnya bermakmumnya orang yang menyimpang daripada bersejajaran imam. Fala yajuzu lil ha'ili bainahu wa bainal imami, maka tidak boleh oleh iqtida bagi orang yang terhalang antara dia dan antara imam, illa idza waqafa wahidun hida'a manfadin fi dzalikal ha'ili, kecuali apabila berdiri oleh satu orang berjurusan yang nembus pada itu yang terhalang, yang menghalangi. Wala yadurru fi jami'i ma dzukira takhallulu syari', dan tidak mengapa pada seluruh apa yang disebutkan itu oleh menyelinginya jalan raya. Walau kasurat turuqu, sekalipun banyak oleh orang yang melewatinya. Wan naharil kabiri, dan tidak mengapa oleh menyelinginya sungai yang gede.
wa in ahwaja ila sibahatin, sekalipun membutuhkan ia kepada berenang, wan nari, dan menghalanginya api, wal bahri, dan lautan, baina safinataini, antara dua perahu, lianna hadhihi la tu'addu lil hailulati, karena bahwa ini yaitu tidak terhitung oleh ini bagi menghalang-halangi makmum kepada imam. Fala yusamma wahidun minha hailan, maka tidak dinamakan oleh satu daripadanya hailan, akan penghalang. Wallahu a'lam bishawab. Panjang, semoga selesai sampai jam 1. Saudara sekalian, dalam berjamaah ini ada 7 gambaran ya, 6 ya, 4, 5, 6 singkatnya. 6 syarat berjamaah ini. Yang pertama, imamnya di masjid, makmumnya di masjid, meski lantainya berbeda, tapi bawahnya masjid, atasnya masjid. Itu pertama. Kedua, imamnya di luar masjid, makmumnya di luar masjid. Ini macam-macam. Satu dari 2 nih, 2 1. Jadi ya nomor 2 ini bisa saja imamnya di lapangan, di parkiran, lapangan bola, gitu. Makmumnya di lapangan. 2 kan 2. 3, bisa saja imamnya di aula, di gedung bukan masjid, makmumnya di gedung juga tapi bukan masjid, aula, ruang pertemuan, ballroom, bisa aja. Udah berapa tuh? 3. 4, bisa saja imamnya di lapangan, makmumnya di gedung. Udah berapa tuh? 4. 5, bisa saja imamnya di gedung, makmumnya di lapangan. Udah berapa tuh? 5. 6, bisa saja imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Itu 6 kemungkinan orang sholat berjamaah. Kita harus tahu tuh, berjamaah tuh, tempat yang kita injak ini masjid apa aula, kita harus tahu. Kita nggak usah nyari ganjaran 27, gampang dah itu mah.
Kita nyari apa? Nyari apa? As-sah dulu. Gampang ganjaran. Gampang. Nyari diterima dulu. Biar sah aja tanda. Ntar ngomong 27 mau gampang. Jangan-jangan sholat kita nggak sah. Kata kita dong berjamaah. Tapi tidak mengikuti standar aturan yang diatur. Kan begitu. Salahlah kita. Begitu. Kalau dua-duanya di dalam masjid sudah kemarin udah kita bedah. Kalau di dalam masjid mau kagak ngaruh. Mau imamnya lantai atas kek, makmumnya lantai bawah, mau selantai kek, terserah. Yang penting akses imam ada. Mau tangganya di luar, mau tangganya di dalam, mau tangganya yang gini-gini, ini tangga apa namanya? Tangga melingkar. Spiral. Baik. Nih kan biar ada namanya. Begitu, tangga spiral yang begini-gini. Enggak ngaruh. Asal di dalam masjid. Apanya tuh? Hah? Asal tempatnya masjid. Tempatnya cuman dibikin lantai 2 dan seterusnya, tapi tempatnya masjid. Bagaimana kalau tempatnya luar masjid? Ini ada 2. Ini gedung pertemuan, disebutnya balai rakyat. Begitu. Ada yang buat lagi karena kalah jadi ketuanya balai umat. Jadi dia juga gitu. Gedung nih, gedung pertemuan. Buat sholat id. Buat sholat id. Begitu. Buat sholat Jumat. Ya terserah. Begitu. Buat sholat 5 waktu. Nah, ada lapangan depan. Itu namanya imamnya di gedung, makmumnya, tapi dua-duanya bukan masjid. Dua-duanya. Kita harus tahu tuh tempat kayak begitu. Kayak gedung parkiran. Gedung parkiran dikorong. Ini parkiran betulnya. Dikorong aja. Biar ada metak masjid gitu. Tulis masjid. Kita tanya, ini siapa yang ngasih nama masjid ini? Tempat ini. Ini pemilik gedungnya wakafin tanah ini. Kagak. Oh kagak. Jadi ya kita aja usul dikorong buat sholat. Parkiran kan masih muat jalan di basement ini. Begitu. Ini namanya di bangunan, bukan masjid. Lawang yang punya ngebangunnya buat kantor, bukan buat masjid. Begitu. Bukan buat masjid. Makanya di kantor saya nih, masjidnya pindah-pindah. Tergantung direksi. Pindah sono aja. Itu bukan masjid karena tanahnya. Bukan masjid, bukan. Kalau masjid agak boleh dijual. Wakaf ya. Agak bisa. Masjid cuman ruang buat sholat begitu. Gedung buat bukan wakaf, masjid bukan. Kita harus tahu masjid bukan. Gitu. Saya tanya, saya orangnya suka nanya, ini tempat nih ngasih nama masjid siapa? Pak Anu yang punya gedung. Enggak, kita aja. Ikatan Persaudaraan Muslim. Oh iya,
sholat Jumat. Kan Jumat kalau di masjid. Siapa yang bilang Jumat enggak mesti di masjid lah, di mana aja jadi, yang penting masih di perkampungan. Cuman tahiyatul masjid kudu di masjid, i'tikaf kudu di masjid, sebab enggak ada tahiyatul basement, enggak ada. Apalagi tahiyatul parkiran, tahiyatul aula, ini buat kawinan. Jumat dipakai orang sholat. Ini apa ini? Aula apa masjid? Aula. Buat orang kawinan boleh. Oh ya aula. Jumat tahiyatul masjid lah kagak jadi. Dosa ya. Ibadah ngarang sendiri. Kan nggak bisa. Kita kan harus tahu tempat ini apa. Begitu. Biar kita nggak salah. Ibadah ini yang pertama kali dicari sah, baru ngomongin ganjaran atau fadilah. Begitu. Itu begitu nih yang harus dicari. Biar kita benar ibadah. Jangan sampai ada tahiyatul parkiran. Begitu. Jadi biar jelas. Begitu. Akhirnya Jumatan, karena tempatnya kecil, nggak muat bang, tempatnya kecil, yang namanya masjidnya, nah, imamnya di luar masjid akhirnya, ya nggak muat orang ribuan yang sholat, gedung yang ono, yang datang duluan karena kan ada AC-nya, imamnya agak kasih AC, gitu nggak muat ya, pokoknya begitu. Jadi fasos, jadi bukan masjid, fasos atau fasum, fasos gitu ya, fasilitas sosial. Itulah masjid, kadang di kantoran ada. Makanya masjid ini kadang di ruang sini, ntar mau dipakai kan ada yang nyewa lumayan mahal, ganti aja situ. Itu sering ngalamin saya. Begitu tuh. Yang penting kan kita tahu tempatnya, duduk aja. Kalau mau sholat, kalau belum duha, sholat duha. Itu aja. Sholat apa? Duha. Oh duha. Gue kira tahiyatul basement. Kagak, gue tahu kan gitu. Masa tahiyatul basement? Gitu dosa ya. Ibadah ngarang-ngarang. Kan begitu. Orang nggak ada ilmu kan bisa dosa. Kan kita harus paham. Dari 5 kemungkinan, kan udah tuh 1 ya, sisa berapa? 5, sisa 4. Hah? 5, kan udah tuh 1 yang kemarin. Kalau tempatnya masjid, walaupun beda lantai, itu mau tangganya di mana aja terserah, mau di luar, mau samping, dalam, mau muter, mau apa, kagak ngaruh. Kalau pengen sah, syaratnya kudu kumpul imam dan makmum pada 300 hasta. Biar gampang, 300 hasta tuh, sehasta tuh 50 cm. Jadi 300 itu 150 meter, 150 meter. Jaraknya imam dan makmum ini bakal punya hitungan kalau pengen sah. Berjarak 150 meter. Itu udah kurang lebih itu. Udah, karena begini kalau bahasa kurang lebih itu, realnya 1 hasta tuh 48 cm. 48 kurang 2 cm. Jadi sehingga 300 itu adalah 300 hasta tuh begitu dikali 48 cm. Berapa tuh? Itu kan dagang nih. Ya 144 dah. Nih nggak boleh jadi karyawan saya kalau salah ngitung.
Itu 3 dikali 48 tuh. Itu 144. Hitung dulu dah. Hah? Berapa ya? Hah? Iya 144 lah. Gitu. Kita harus ini. Nanti kalau ngaji matematik bagi warisan salah bagi kalau nggak bisa matematik. Nah, matematik ini ilmu wajib dalam Islam. Matematik itu sangat berguna sekali. Wajib kita belajar matematik. Untuk apa? Untuk bagi warisan, ilmu faraid. 2, untuk kita mengetahui kapan dohor, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh. Itu kita harus mengerti matematik, khususnya logaritma 4 desimal dan 5 desimal. Gitu, untuk mengukur kekuatan gedung. Ini berapa kekuatannya, berapa tahun hancurnya, tingginya berapa ini, kekuatannya. Itu matematik, namanya ilmu hay'ah. Begitu. Ilmu arsitek. Begitu. Tukang insinyur, bahasa kampungnya begitu ya, tukang insinyur. Itu diajari nama Islam tentang begitu, dengan 2 metode. Metodenya mata angin dan metodenya cahaya matahari. Terserah. Itu larinya astronomi. Astronomi. Tapi kalau mau ke pasar ada kucing lewat, astrologi. Astrologi. Itu begitu. Itu namanya astrologi, ilmu ramal. Menggunakan zodiak, menggunakan bintang-bintang. Astrologi. Astronomi, ilmu agama dengan cara menggunakan bintang-bintang. Larinya beda. Begitu. Beda. Ada juga yang kesannya astrologi padahal bukan. Begitu. Namanya ilmu cocok-cocokan. Lo jangan ngopi, ntar tuanya jelek. Emang juga begitu. Itu sih bukan ramalan. Nggak ngopi aja, tetap aja tuanya jelek. Biar kata kagak ngopi. Orang udah tua mana ada yang ganteng? Nggak ada. Jelek semuanya juga. Gitu ya, bisa kulit keriput segala macam. Itu nggak bisa dibohongin. Emang wa manu amiru nunaqisu fil khalqi. Normal lah. Udah tua. Kalau kita di luar masjid dengan 5 macam uraian, bisa salah satu masjid di luar. Ini jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 150 meter. Ini begini maksudnya, 50 meter, 150 meter. Ini kalau al-akhir ini berapa panjangnya? Ini musola ini berapa nih panjangnya ya? 13. 15 meter. Oh, 15 meter. Dikit ya. 150 kan 10 kali ini ya. Gede juga ya. Kalau masih masjid, mau imamnya di ujung sana nih, imam ujung banget, jaraknya setengah kilo, imam tuh, kita di belakang nih, bukan karena mau ruku, kufuan ahad lah ngejar sono ketinggalan, ya udah aja gitu, Allahu Akbar. Jadi kosong, imam 500 meter, kita di 500 meter, enggak apa-apa, sebab masih masjid. Kita nggak ngomong jarak. Kalau masjid sah-sah, cuman dapat 27 enggak? Ya enggak, kan kalau kosong gitu kan. Kita nggak ngomongin itu dulu, sah dulu. Kalau bukan masjid, jaraknya
tidak boleh lebih daripada 150 meter antara imam dan kita. Ini 150 meter ini hitungan bagaimana? Makmum satu, imam di 150 meter, kita di 150 meter akhirnya, masih sah. Kalau lapangan bola begitu, lapangan bola tuh panjangnya berapa? Bermain bola nggak? Berapa? 100 jadi panjangnya 110 dong, lebar 100. Tuh lapangan bola, imamnya di gawang yang satunya, kita di gawang, masih sah. Begitu. Kalau memang 100 tuh, gitu. Kan 150. Gitu. Jadi itu masih sah, walaupun tengah-tengahnya kosong, masih sah. Itu satu. Dua, antara soft dengan soft, itu begitu. Terjauhnya 150 meter. Antara dua orang, ya. Antara dua orang. Jaraknya 150 meter. Ngitungnya begitu, ngitungnya. Kalau di masjid ngitung 150 meter nih, di masjid itu bagaimana? Yang kelima, imamnya di masjid, makmumnya di luar. Tuh ngitung 150 meternya dari mana? Dari ujung masjid. Ujung masjid. Ujungnya. Kalau masjid itu panjangnya, umpama gedenya 500 meter, gedenya dari 500 meter ujung tuh ke sono 150 meter. Pokoknya kalau makmum di luar masjid plus 150 meter dari ujung masjid. Kita ingat, tanya halaman ini masjid bukan? Begitu. Kan kita biar tahu wakafnya. Ulama tuh yang sangat hati-hati, Allah yarham, abahnya Kiai Lutfi, namanya Kiai Soleh Zawawi, rahimahullah rahmatullah. Kiai Soleh Zawawi itu orang yang sangat hati-hati, apik, orang apik. Dulu anidom tuh musola dulunya masjid mau cuman satu di Bayoran, namanya Masjid Robin Hood. Tahu? Oh tahu. Di mana? Hah? Oh Muyasarin. Dulunya itu atuk dibangun, dibagusin, cakep begitu oleh ketuanya masih Kiai Soleh Zawawi, abahnya Kiai Lutfi. Itu nanya, ini batas masjidnya mana? Karena beliau mau kiai, batasnya mana masjid, mana bukan masjid. Yang tua-tua di Baron, nggak tahu, emang udah pada mati yang itu, yang tua-tuanya. Nggak tahu, akhirnya rumah warga dibeli, itulah sekretariat dan tempat wudhu. Begitu. Jangan-jangan orang Bayoran nggak tahu. Beli tuh yang sekretariat, rumah warga. Sebab ngeri tadi halaman itu masuk
masjid. Begitu wakafnya. Oh, nggak tahu, daripada bukan. Udah belilah tuh yang parkiran, tuh yang jalanan sekretariat. Kalau Jumat tempat makan, ada orang sendal wudhu di situ. Tuh beli tuh rumah warga, urunan barang-barang. Sebab kalau masjid buat kencing dosa. Makanya kita tuh ribut. Kalau mau wakaf masjid tuh nanya sama kiai. Jangan nggak nanya, jangan lagunya repot. Yang jadi pengurus nggak ngerti juga repot lagi. Muanya kan ada ilmunya. Ada orang wakaf masjid. Saya mau wakaf masjid. Tanya sama dia, ada berapa tanah ente di sertifikatnya? Kata dia ada 1000 meter. Oh, 1000. Iya baik. Maksud ente 1000 meter nih masjid semuanya? Ataukah maksudnya 1000 meter tuh ya ada masjid, ada halaman, ada tempat kencing? Maksud saya begitu tuh. Oh kalau begitu wakafnya begini. Saya wakaf tanah 1000 meter untuk masjid dan fasilitas masjid. Nanti dikira-kira segede mana masjid, segede mana fasilitas masjid. Berarti wakaf mewakaf tapi bukan masjid. Wakafnya mau jadi 1000. Ada yang jadi masjid, ada yang bukan masjid. Kita harus tahu itu. Begitu 1000. Kalau dia nggak pakai nanya, saya wakaf tanah ini 1000 untuk masjid, maka 1000-1000-nya mas di mana saja i'tikaf boleh sah, di mana aja tahiyatul masjid sah, walaupun belum dipagerin, belum dibangun, masih tanah terbuka sah, i'tikaf sah, tahiyatul masjid sah. Dibikin tempat kencing di situ dosa gede, dan itu Kiai Zawawi nggak mau beli itu tempat kencing itu beli. Karena ditanya batas mana, aduh nggak tahu. Udah beli aja biar aman. Jangan kencing di dalam masjid. Itu namanya hati-hati. Kiai Zawawi ulama nggak mau sembarangan. Ya jangan kencing di masjid. Ini masjid karena kecil, ya udah dilobangin aja bawah, kencing di bawah. Tapi wakafnya tanah, kencing di dosa. Kalau wakaf tuh nggak sembarangan. Kita harus nanya sama kiai-kiai, gitu, biar nggak ribut, repot. Aturan-aturannya tuh repot. Biar kita nggak salah. Begitu, nggak salah. Tausiahnya nih. Biar nggak repot. Kita harus tahu mana masjid, mana bukan masjid. Nih, kalau itu urusan wakaf. Kita nggak mau ngomongin wakaf. Kita mau ngomongin aturan berjamaah. Ntar kalau ngaji wakaf akan ketemu. Tapi kitab ini boro wakaf haji aja nggak ada. Ya siapa yang minta ngajarnya suruh kitab ini? Kan kita mau suruh baca doang. Kan dibilang ad-dhaif kal mayit. Yang ngajar tuh kan kayak mayit. Apa yang diminta ya dipenuhi. Begitu ngikut aja ya kan. Nggak ada. Ya mau nggak habis ini kan kita bisa terus panjang umur ngaji kan kita nggak tahu. Kalau satu masjid satu bukan masjid, ngitung 150 meter dari ujung masjid. Karena masjidmu sudah tempat sholat, bukan dari akhir shaf. Umpama shafnya ada 3, sedang masjidnya gede, ya. Dia nggak masuk. Bukan juga dari tempat dirinya imam, dari ujung masjid.
Ujung masjid, masjidnya gedenya 300 meter. Jakarta 300 meter gede nggak masjidnya? Udah gede? Oh baik. 300 meter masjid. 300 meter. Itu diri di pintu ujungnya tuh. Dari diri pintu ujung itu tuh sampai makmum kita 150 meter. Ngitung. Kita harus tahu tuh. Ini nih jangan kita nyengir-nyengir kayak sholat di Masjidil Haram. Malah sholatnya di depan hotel lagi. Depan hotel turun doang, Robi. Ini nih sampai batas masjid berapa? Itu kan kita kudu tahu. Orang-orang juga begitu. Jangan orang-orang, karena muslim thalabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu wajib. Bukan orang-orang. Lu kan muslim juga, orang juga lagi. Begitu, orang juga. Begitu. Kan kita harus tahu batasnya nih. Kalau mana masjid, mana bukan masjid. Oke, udah tuh. Ini panjang sampai jam 1. Enggak diselesain bacaan, nanggung. Diselesain panjang. Tadi saya ngintip garuk-garuk saya. Saya kan nggak bisa ngaji. Mana ditunggu lagi nih. Habib Nabi ulang tahun. Saya suruh datang malam ini. Kalau tempatnya yang 5 ini, yang 5 nih, aturannya 1, kudu bisa nyampe nembus ke imam tanpa muter-muter, tanpa belok-belok membelakangi kiblat. Syaratnya yang 5 ini. Syaratnya 1, contoh imamnya di masjid, makmumnya di aula. Kan berarti aula di luar masjid. Syaratnya si makmum kudu nyampe ke imam, tidak mantatin, tidak belakangin kiblat. Syaratnya. Sehingga kalau beda lantai harus dibuatin tangga. Nih anggap ini aula ono masjid lantai 2. Bawah di sini dikasih tangga. Supaya kalau imam batal, makmum yang di bawah nih gantiin imam, tidak membelakangi kiblat. Maka kalau tangganya di luar sana, tangganya tapi ininya enggak sah. Sholat kita enggak nyambung sama imam. Begitu. Maka kalau yang cerdas biar nggak puyang-puyang kayak begini. Kalau sholat nyari imam di mana, kita di situ dah. Begitu kalau sholat tuh. Imamnya di mana? Lantai 2. Kita lantai 2 dah. Nggak usah naik. Di bawah juga ada, udah ada hasilnya. Jangan begitu. Pulangnya bareng. Kita harus paham ini. Ini sholat kita biar sah dulu. Yang penting gua sholat, enggak, yang penting ada banyak aturan. Ini ada 11. Ini baru aturan tempat ini. Kudu nyampe ke imam tanpa belok-belok. Maka saudara pada bagian ini nih, yang nomor 5 atau di urutan nomor 6 kan? Kan 1 udah tuh kemarin. Sekarang tinggal 5. Kan yang 5 nih yang terakhir. Imamnya di masjid, makmumnya luar masjid. Tuh di Masjid Muallim Syafi'i Adami intip aja. Ada bolongan. Ada bolongan. Itu tangganya nggak permanen. Insidentil aja. Kalau Jumat baru dipasangin tangga, uang masjidnya kagak muat. Makmumnya ada di luar masjid di aula, kasih tangga. Anggap tangganya di sampai sini nih. Tangga itu tuh yang suka ada di IKEA tuh, yang lipet-lipet itu. Ya, tangga bambu nggak apa-apa, nggak permanen. Jadi kalau Jumat baru dipasang tangga, dibuka pagar atasnya. Jadi kita naik nembus ke sana bis tanpa mantatin
kiblat, dan dirinya yang di bawah ini enggak boleh ngelebihi kaki tangga. Tangganya di situ, kitanya di sini, enggak sah. Kudu di situ. Lihat aja Masjid Asyira nih besok, malam ini juga boleh. Pulang ngaji kan dekat, intip. Kenapa itu dibolongin? Karena peraturan agama. Karena ada tangga di samping, masalahnya bukan masjid bawahnya. Kalau masjidmu tangganya di mana aja boleh, mau di luar, mau di dalam, mau di samping, mau di belakang, mau di mana ya, mau termasuk tangga apa tadi, spiral, begitu. Itu begitu, tanpa muter-muter. Kalau bawahnya aula, tangganya di luar sana doang, naik ke masjid begini nih. Itu yang di bawah wassalam. Yang di bawah. Kalau imamnya lantai 2, kalau wakafnya bukan mas, repot berjamaah tuh. Waduh, berapa kali gua kayak begitu ya. Ingat-ingat. Nah gitu, sebelum akhirat. Gitu. Ingat-ingat gitu. Khususnya Jumat nih, kalau 5 waktu makanya nggak sampai kayak gitu amat ya. Jumat yang banyakkan ya di kota besar. Begitu. Begitu gedung. Yang satu di gedung lantai 2, yang satu lapangan, basement. Ini. Jangan sampai muter. Kalau begini nih masang tangganya kan begini ya, begini ya, kan naik turun gitu. Nah ini nggak ketemu nih, nggak bisa ke tangganya, begitu. Tangganya harus ini, makanya lift tuh kayak begitu tuh. Dia nggak bakal belakang lift, diatur masangnya, diatur. Lain urusannya kalau masalah masjid itu mah terserah. Gitu. Bagaimana kalau pintunya nutup pakai AC? AC. Gara-gara pakai AC pintunya tutup. Sholatnya di luar sama di dalam rapat. Jadi masalah lagi. Begitu. Mana nyumbang AC, enggak nyumbang bayar listrik lagi. Akhirnya pengurus masjid puyang, dikunci. Kunci. Sholatnya di luar aja ya, yang karpet kagak dapat ganjaran. Emperan aja, untung aja sedekah di emperan. Dapat juga dia ganjaran. Habis masjidnya dikunci gara-gara AC. Begitu. Kalau mau pakai AC kayak Madinah Mekah, jangan dikunci. Masjid itu rumah Allah, siapa aja ibadah boleh. Begitu. Masalahnya AC, ya kalau begitu matiin aja, habis sholat yang penting pintunya dikunci. Bayarnya mahal. Nyolong lagi sama negara, tambah repot airnya. Ada nggak yang kayak begitu? Jangan lagi gitu, aduh. Yang bener lah yang apik. Wa yadurruhuna albabul mardud. Kalau pintu itu tertutup tapi di permulaan bermasalah, kalau di tengah-tengah nggak apa-apa. Awalnya si pintunya ngebuka, cuma karena angin ngunci, nggak apa-apa. Begitu, ngunci. Karena dimaafkan kalau udah terlanjur. Apa yang tidak dimaafkan di permulaan, kayak tangga. Tadinya nih ada tangganya waktu bermakmum, cuman ada bocah iseng banget, layangannya nyangkut di pohon, layangannya naik kagak bisa. Tuh lagi sholat Jumat, tangganya serakaat, ambil bocah. Ini bagaimana? Nggak apa-apa, itu udah kadongan. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Kalau di permulaan kagak sah. Kita harus paham nih cara ngatur-ngatur masjid. Begitu. Puyang.
Lihat orang yang apik-apik itu, gedung pertemuan samping masjid segala macam, dia tahu dia ini masjid ini, bakal puyeng, ribet. Kita harus paham. Bagaimana kalau kunci mati, pintunya mati, namanya babul maghluk, digembok tuh kunci kalau pintunya mati, rapat semuanya, enggak sah makmum tuh. Bagaimana kalau pintunya terbuka? Boleh kita bermakmum kepada yang diri di pintu, diri di pintu. Ini masjid ama bukan masjid. Yang berdiri di pintu tuh itu imam bagi yang sebelah sono. Kayak enggak boleh dia ngebalap dia. Walaupun suara imam kedengeran ya. Jangan balap dia. Dia imamnya gitu. Karena yang ngesahin dia tuh. Yang diri. Dia nyambung tuh. Begitu nyambung. Maka dia penghubung antara kita makmum dan maka dia yang diri itu statusnya kayak makmum, kagak boleh ngebalap dia barang dua rukun fi'li dan seterusnya daripada aturan-aturan yang bersama imam. Itu begitu. Lain urusan bermakmum orang yang menyimpang dari jurusan, yang menyamping nih. Itu bagaimana? Kalau orang nyamping kudu ada yang ngubungin antara dia, niringan, tembok rapat. Ini kan ada kaca, tembok rapat. Ini bagaimana? Ini harus ada yang imam sampingnya ini. Ini dia penghubungnya bagaimana? Kalau imam batal dia kagak tahu. Mana penghubungnya? Kagak ada, suara kagak ada, nggak nyampe. Rapet. Kayak yang bawahnya aula, atasnya imam. Mati lampu. Salam. Suara imam nggak ada, ini nggak ada, nggak kedengeran. Apa? Ya nggak sah. Maka siapin genset. Kalau batal langsung Jumat, ribet. Bagaimana antara seluruhnya itu kalau ada jalanan? Nggak apa-apa. Sebelah sini lapangan, sebelah sana lapangan, ini jalanan. Mobil lewat, nggak apa-apa sah. Yang penting 150 meter jaraknya. Nggak ngaruh. Jalanan, nyeberang jalan, nggak apa-apa. Boleh. Boleh, silakan saja. Dihalangin begitu. Ama kali, boleh. Kali, sebelah sininya kali. Yang penting, iya jaraknya. Itu nggak dianggap penghalang tuh. Tapi mau nyebrangnya ya Allah Kalimahakam. Kalimantan Timur. Lah kan panjang amat itu. Walaupun kudu renang bener-bener. Api nggak ngaruh. Laut nggak ngaruh. Antara dua perahu saja. Karena ini bukan penghalang. Bila kayak begini nih, jalanan tuh bukan penghalang. Maka jarak tuh harus 100. Lebih dari itu tidak sah. Kalau bukan masjid. Jangan ampe mati. Jangan ampe maranin imamnya kudu bebelok. Lapangan tuh. Syaratnya. Kudu enggak belok-belok. Ingetin tuh. Makmum tuh. Kalau ampe belok-belok bikin aja baru jangan begitu. Ini kan sholat ampe sono Ramayana dari Allah kayak imamnya. Nggak usah begitu-gitu tuh. Marahin imamnya bakal susah belok-belok. Nah, udah bikin aja lah. Itu biasanya di lapangan-lapangan sholat pinggir. Tapi itu panjangnya pertama mendatang dah. Saya minta izin. Salah kadarnya. Habis dah tuh.
biar ini, karena kalau saya panjangin atu, saya udah baca sampai jam 10. Ini aja cuma lafadz mana mengurus jam 9. Saya garuk-garuk. Mana jauh lagi pondok kacang. Segini dulu ngaji kita.